Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali kawan-kawan semua. Karena hari ini masih suasana hari raya, jadi kami sekeluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua, baik yang di kolom komentar maupun yang di dalam chat pribadi. Banyak yang bertanya bahwa abang memakai kamera apa dan bagaimana pengoperasiannya dan bagaimana cara untuk transfer ke HP. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman. Di sini saya memakai Handycam Sony HDR CX405. Dan di sini saya akan mengulas tidak secara detail, tapi saya akan mengulas inti-inti atau pokok-pokoknya saja. Di sini ada tutup lensa dan di sini ada penutup lensanya. Bisa dibuka dan ditutup. Dan ini tombol buat kita mulai merekam atau stop. Ini tombol buat foto, ini buat zoom. Kalau kita ke kiri kecil atau standarnya dari tempat kita, kalau kita geser ke T atau ke kanan, ini untuk zoom. Dan di sini baterai terletak di bawah. Di sini letak baterai. Terus memori terletak di sini. Ini adalah letak memori. Dan ini speaker buat kita mendengarkan hasil rekaman. Dan di sini speaker buat penangkap. Dan di sini ini buat cas atau USB. Langsung bisa buat mengecas. Kenapa kami memilih Handycam ini? Karena pertama dia mempunyai kualitas gambar yang tajam dan jernih, dan dia mempunyai pembesaran yang lumayan besar, lumayan jauh, dan juga mempunyai tingkat kestabilan penangkapan gambar yang stabil. Coba kita buka. Kita buka dulu penutup lensanya. Nah, gambarnya sangat jernih sekali. Dan di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman. Di sini ada pengaturan-pengaturan yang harus kita ketahui. Di sini ada pengaturan otomatis semua. Nah, dan ini adalah steady shot atau dia penstabil pengambilan gambar. Jika kita memakai HP, kita merekam memakai HP, jika kita berjalan, gambar akan terasa naik turun atau bergoyang-goyang. Tapi kalau kita memakai ini, gambar akan terlihat smooth atau gambar akan terlihat tenang tanpa bergoyang-goyang. Dan untuk pembesaran, di sini pembesaran mencapai 350 kali pembesaran. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, untuk kualitas gambar dia sudah Full HD. Dan bagi teman-teman semua yang ingin mentransfer atau memindahkan file dari Handycam ini ke HP, kita harus mengaktifkan perekaman video ganda. Nah,
ini harus diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, tidak akan bisa dipindahkan ke HP. Ini poin yang pertama. Terus biasa yang ditanya oleh kawan-kawan adalah format atau kualitas gambar. Banyak yang bertanya, bisa nggak untuk kualitas XAVCS? Mengapa cuma bisa di AVC HD? Nah, kebetulan saya memakai format yang ini, yang AVC HD, karena bagi saya ini sudah cukup baik dan tidak menguras baterai atau menguras memori. Tapi kalau kalian ingin memakai yang ini bisa. Handycam ini sudah support, tapi kalian harus memilih memori yang bagus, minimal 64 GB dan minimal harus memori yang kelas 10, baru bisa memakai format yang ini, yang XAVCS HD. Sampai di sini bisa dipahami buat teman-teman yang sering bertanya masalah format file atau format gambar antara XAVCS dan AVC HD. Kalau yang ini kita pakai memori 32 GB, kita sudah mampu, sudah menghasilkan gambar yang bagus, tetapi kita harus minimal memakai memori yang kelas 10. Untuk kelas 8, kelas 6 bisa, cuma hasilnya kurang memuaskan. Dan saya ulang sekali lagi, untuk yang ini minimal 64 GB dengan syarat minimal harus kelas 10. Saya rasa bisa dipahami. Kita beralih lagi. Semua udah, saya rasa udah. Di sini, kalau di sini kalian bisa cari-cari sendiri. Kalian bisa cari-cari sendiri. Di sini saya sekalian akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita. Dia tanya, "Bang, saya beli handycam mirip punya kayak abang tapi getar-getar sendiri, apakah itu normal?" Nah, saya akan praktekkan. Bila kita buka, dia akan terasa getar di tangan, dan bila kita tutup, dia juga akan merasa getar. Itu adalah normal, itu adalah suatu proses, mungkin proses dari mesinnya ini sendiri. Dan saya jawab itu normal, itu biasa, nggak ada kendala. Terus lanjut ke baterai. Di baterai juga ada yang nanya, "Bang, apakah cukup buat kita merekam seharian?" Jawabannya tidak cukup. Saya tegaskan bahwa baterai ini tidak cukup untuk merekam seharian. Mungkin ini bertahan sekitar 2 jam atau 2,5 jam bila kita non-stop buat merekam. Jadi saya sarankan buat kawan-kawan untuk membeli baterai cadangan. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah membeli baterai cadangan, kita taruh di sini. Ini buat baterai cadangan. Caranya, siapkan alat yang agak tipis tapi kuat. Saya memakai ujung pisau. Saya akan praktekkan. Kita masukkan di sela-sela ini, terus kita congkel. Nah, setelah ada bunyi cetak gitu, kita tarik aja. Nah, ini udah keluar. Kita masukkan baterai utama dengan tanda panah ke kanan. Ini baterai utama. Dan untuk baterai cadangan, kebetulan saya juga memakai baterai 2 atau baterai cadangan. Jadi kita masukkan lagi, sama arah panah ke kanan. Kita tinggal masukkan aja.
tapi di sini agak kurang presisi. Kalau kita tutup, dia ada bunyi. Jadi untuk mengakalinya kita memakai double tip atau solasi ban. Kita taruh di sini. Nah, kita tempel di sini dengan tujuan untuk menekan baterai ini supaya tidak longgar. Coba kita praktekkan. Nah, setelah saya kasih double tip, dia tidak ada suara, dia akan kencang. Nah, baiklah kawan-kawan, itu adalah cara bagaimana kita memasang baterai cadangan atau dua baterai di handycam HDR CX405. Bisa kita memakai dua baterai, tapi secara bergantian. Bila ini sudah terasa mau habis karena akan ada indikatornya di layar, jadi kita lepas, kita tarik, kita taruh di belakang, dan kita ganti yang masih penuh. Tak. Jadi dan satu lagi, saya akan berbagi pengalaman bagi teman-teman yang tidak punya pengecasan atau pengecasannya rusak atau gimana. Ini bisa dicas memakai casasan HP. Saya akan kasih contoh. Saya ambil dulu. Nah, ini adalah casasan HP. Tapi bagusnya memakai casasan yang ori. Karena ini casasan ori, saya memakai ini. Coba kita praktekkan. Kita colokkan langsung ke ini casasan HP ya kawan ya. Ntar ini di sini adalah indikator bahwa baterai handycam proses mengecas. Coba kita lihat. Dia akan menunggu sedikit waktu, tidak seperti HP. Nah, ini sudah menyala, berarti proses pengecasan telah masuk. Dan bagaimana kita mengetahui kalau baterai handycam ini udah penuh? Apakah lampu yang warna kuning ini akan berubah menjadi hijau atau merah? Itu enggak. Jadi di handycam ini kalau dia baterai penuh, ini indikator lampu yang berwarna kuning ini dia otomatis akan mati sendiri. Jadi untuk menandai baterai kita sudah penuh, jadi tandanya ini mati. Baiklah kawan-kawan, cukup dimengerti dan cukup sekian. Dan oh iya kawan, hampir lupa satu lagi, buat transfer ke HP kita tinggal buka, dan baiknya kita lepas baterai. Enggak, kita lepas baterai juga nggak apa-apa. Terus kita keluarin memori dengan cara ditekan. Kita tekan aja, dia udah keluar sendiri karena ini memakai micro SD. Nah, ini kawan, micro SD, saya memakai 32 GB. Dan kelas 10, tanda kelas 10 di sini ada tulisan 10. Ini tanda bahwa memori ini kelas 10. Setelah kita cabut, kita tinggal taruh ke sini, ke OTG. Kita taruh, atau kabel OTG. Kalau nggak ada yang kayak gini, kabel OTG biasa. Dan habis itu langsung kita colokin ke HP. Baiklah,
Saya rasa semua udah saya beritahukan sebatas kemampuan saya. Semoga sedikit bermanfaat buat kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, yang kalian selalu atau tidak sengaja melihat channel saya, bila Anda suka, tolong kalian subscribe, like, dan komen dengan positif. Baiklah kawan-kawan, cukup sekian. Saya berbagi pengalaman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.